Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bahar Amal, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Lanjutan 1, Artificial Intelligence dan Data Analytics. Perkenalkan, saya Ajeng Ismaya selaku moderator sekaligus pemateri dan rekan saya. Saya Laili Fitria selaku pemateri. Kami dari kelas 3B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai kuesioner dengan topik manajemen waktu mahasiswa. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama. Tujuan dibuatnya kuesioner yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Laili Fitria, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tujuan dibuatnya kuesioner. Dalam kuesioner ini, kami bertujuan untuk mengevaluasi cara Anda mengelola waktu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, informasi yang Anda berikan akan membantu kami untuk memahami kebiasaan dan tantangan yang Anda hadapi dalam mengatur waktu. Ya baik, materi selanjutnya yaitu pertanyaan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berapa jam per hari Anda menghabiskan waktu untuk belajar di luar jam kuliah? Untuk opsi kurang dari satu, sebanyak 26,5% atau 9 orang kami ketik di pemrograman dengan angka 0,5. Opsi 2 yaitu 1 sampai 2 sebanyak 64,7% kami ketik dengan angka 2. Opsi 3 yaitu 2 sampai 3 sebanyak 5,9% kami ketik angka 3. Dan opsi 4 yaitu lebih dari 3 jam kami ketik angka 4. Jadi, hasil dari men tersebut adalah 1,7205. Sekian, median yaitu 2,0 dan modus 2,0, angka terbanyak dalam diagram tersebut. Slide selanjutnya. Pertanyaan kedua, berapa kali dalam seminggu Anda menunda pekerjaan atau tugas hingga mendekati tengah waktu? Untuk opsi satu, tidak pernah sebanyak 11,8% atau 4 orang kami ketik di pemrograman dengan angka 0,0. Opsi 2 yaitu 1 sampai 2 sebanyak 55,9% kami ketik dengan angka 2. Opsi 3 yaitu 3 sampai 4 sebanyak 20,6% kami ketik angka 3. Dan opsi 4 yaitu lebih dari 4 kali kami ketik angka 4. Jadi, hasil dari men tersebut 2,2058 sekian, median yaitu 2,0 dan modus yaitu 2,0, angka terbanyak dalam diagram tersebut. Slide selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga. Seberapa sering Anda membuat jadwal harian untuk mengatur kegiatan akademik dan non-akademik? Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 52,9% responden menyatakan bahwa mereka selalu membuat jadwal harian untuk mengatur kegiatan mereka. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kebiasaan yang baik dalam mengatur waktu dan aktivitas mereka. Sebanyak 29,4% responden mengatakan bahwa mereka sering membuat jadwal harian. Ini berarti mereka cukup konsisten dalam membuat jadwal, meskipun mungkin tidak setiap hari. Sebanyak 11,8% responden mengaku hanya kadang-kadang membuat jadwal. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu sering menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu sering merencanakan kegiatan mereka secara detail. 7% responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah membuat jadwal harian. Ini berarti mereka cenderung lebih spontan dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Slide selanjutnya.
Oke, pertanyaan keempat. Berapa jam tidur rata-rata yang Anda dapatkan setiap malam selama hari kuliah? Untuk opsi satu kurang dari 5 jam sebanyak 20,6% atau 7 orang kami ketik di pemrograman dengan angka 3. Opsi 2 yaitu 5-6 sebanyak 55,9% kami ketik dengan angka 5. Opsi 3 yaitu 6-7 sebanyak 23,6% kami ketik angka 3. Dan opsi 4 yaitu lebih dari 4 kali kami ketik angka 6. Jadi, hasil dari main tersebut 4,8235 sekian, median yaitu 5,0 dan modus 5 angka terbanyak dalam diagram tersebut. Slide selanjutnya. Baik. Pertanyaan kelima, berapa banyak waktu dalam sehari Anda habiskan untuk kegiatan non-akademik? Misalnya rekreasi, olahraga, menonton film, atau drama Korea. Untuk opsi satu kurang dari 1 jam sebanyak 8,8% atau 3 orang kami ketik di pemrograman dengan angka 0,5. Opsi 2 yaitu 1-2 sebanyak 50% kami ketik dengan angka 2. Opsi 3 yaitu 2-3 sebanyak 35,3% kami ketik angka 3. Dan opsi 4 yaitu lebih dari 3 jam kami ketik angka 4. Jadi, hasil dari min tersebut 2,338 sekian, median yaitu 2,0 dan modus yaitu 2,0 angka terbanyak dalam diagram tersebut. Selanjutnya. Pertanyaan keenam, seberapa sering Anda merasa kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah? Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 32,4% responden menyatakan bahwa mereka selalu merasa kekurangan waktu untuk menyelesaikan tugas kuliah. Ini menunjukkan bahwa sebagian cukup besar dari responden merasa sangat terbebani dengan tugas kuliah dan merasa waktu yang mereka miliki tidak cukup. Sebanyak 41,2% responden mengatakan bahwa mereka sering merasa kekurangan waktu. Ini berarti sebagian besar responden mengalami kesulitan dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan semua tugas kuliah. Sebanyak 23,5% responden mengaku hanya kadang-kadang merasa kekurangan waktu. Ini menunjukkan bahwa sebagian responden merasa cukup mampu mengatur waktu. Namun, terkadang masih ada tugas yang membuat mereka merasa terburu-buru. 3% responden mengatakan bahwa mereka juga tidak pernah merasa kekurangan waktu. Ini bisa jadi karena mereka memiliki manajemen waktu yang sangat baik, beban tugas yang relatif ringan, atau faktor lainnya. Slide selanjutnya. Ya, pertanyaan ketujuh akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Laili Fitria. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan ketujuh. Bagaimana cara Anda mengatur waktu antara kuliah, belajar, dan aktivitas lainnya? Di sini dapat disimpulkan dari jawaban kuesioner uraian bahwa cara mahasiswa mengatur waktu antara kuliah, belajar, dan aktivitas lainnya yaitu dengan membuat jadwal harian atau memprioritaskan yang lebih dahulu. Pertanyaan 8, apa kendala terbesar yang Anda hadapi dalam mengelola waktu dengan baik selama kuliah? Dapat disimpulkan dari jawaban kuesioner uraian bahwa mahasiswa dalam mengelola waktu yaitu menyeimbangkan akademik dan kegiatan pribadi atau sosial di mana bisa menghambat waktu selama kuliah, kemudian juga tugas yang menumpuk dan deadline yang sangat dekat. Pertanyaan 9,
Bagaimana Anda membagi waktu antara kegiatan akademik dan kegiatan sosial atau ekstrakurikuler? Dapat disimpulkan dari jawaban kuesioner uraian bahwa mahasiswa dapat membagi waktu antara kegiatan akademik dan UKM dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu tugas akademik, lalu mengolokasikan waktu untuk kegiatan UKM sehingga dapat membagi waktu dengan baik. Pertanyaan 10. Adakah strategi khusus yang Anda gunakan untuk memastikan tugas-tugas selesai tepat waktu? Jika ada, jelaskan. Dapat disimpulkan dari jawaban kuesioner uraian bahwa strategi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas selesai tepat waktu, yaitu ada yang langsung mengerjakan tugas di hari setelah pemberian tugas, ada juga mahasiswa yang dikerjakan melihat waktu deadline yang lebih dekat dulu untuk dikerjakan. Oke, di sini jumlah dari responden kuesioner kami ada 34 orang atau 34 mahasiswa yang mengisi responden kami. Slide selanjutnya. Kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Laili. Silakan. Kesimpulan, hasil dari data keseluruhan menunjukkan bahwa mahasiswa yang sudah bisa membagi waktu antara akademik dan non-akademik, dan ada beberapa mahasiswa yang masih merasa kurang cukup waktu untuk mengerjakan tugas kuliah. Kemudian cukup banyak mahasiswa yang sudah mengefisiensikan waktu antara aktivitas dan jadwal kuliah. Dan ini link Google Form kuesioner kami. Oke, sebelum mengakhiri presentasi, kami ada sedikit pantun penutup untuk presentasi hari ini. Menanam bunga di depan rumah, tumbuh subur, menambah indah. Presentasi ini cukup sudah. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu yang berkah. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.